Prabowo Subianto menerima kenaikan pangkat istimewa menjadi Jenderal Kehormatan TNI pada hari Rabu 28 Februari 2024 dari Presiden Jokowi sebagai Kepala Negara dan Panglima Tertinggi Tentara Nasional Indonesia. Apa latar belakangnya dan bagaimana komentar publik terhadap kenaikan pangkat istimewa Prabowo tersebut? Menurut Presiden Jokowi, latar belakang pemberian kenaikan pangkat kepada Prabowo Subianto adalah pada tahun 2022, Prabowo Subianto telah menerima bintang Yuda Utama atas jasa-jasanya di bidang pertahanan dan memberikan kontribusi yang luar biasa bagi kemajuan TNI dan negara Indonesia. Setelah itu, Panglima TNI mengusulkan agar Prabowo Subianto diberikan kenaikan pangkat istimewa menjadi Jenderal Bintang 4 dan disetujui oleh Presiden Jokowi. Presiden Joko Widodo dalam pidatonya menyampaikan bahwa penganugerahan kenaikan pangkat istimewa tersebut sebagai bentuk penghargaan sekaligus peneguhan Prabowo Subianto untuk sepenuhnya berbakti kepada rakyat, bangsa, dan negara. Pada era pemerintahan sebelum Presiden Jokowi, ada beberapa orang Jenderal Bintang 3 yang juga menerima kenaikan pangkat kehormatan menjadi Jenderal Bintang 4, yakni Sarwo Edi Wibowo, Susilo Sudarman, Suryadi Sudirja, Hari Sabarno, Agung Gumelar, A.M. Hendro Priyono, Luhut Binsar Panjaitan, dan Susilo Bambang Yudhoyono. Pemberian kehormatan tercantum dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2009 tentang gelar, tanda jasa, dan kehormatan. Tanda kehormatan adalah penghargaan negara yang diberikan Presiden kepada seseorang, kesatuan, institusi pemerintah, atau organisasi atas dharma bakti dan kesetiaan yang luar biasa terhadap bangsa dan negara. Pangkat istimewa yang diberikan Jokowi kepada Prabowo diatur dalam pasal 33 ayat 3A. Bagaimana komentar publik terhadap kenaikan pangkat istimewa Prabowo Subianto? Dengan pemberian gelar pangkat kehormatan itu tentu saja menyentuh hal-hal yang sangat fundamental dan bertentangan dengan seluruh fakta-fakta yang ditemukan yang mengawali proses reformasi itu. Yang kedua, Gufron Mabruri, yakni Direktur Eksekutif Imparsial, yang mengatakan pemberian gelar Jenderal Kehormatan kepada Prabowo merupakan langkah politis Presiden Jokowi yang anomali dan merusak marwah TNI. Bagi saya, ya Pak Jokowi menganggap Prabowo itu adalah sebagai sosok yang dinilai sangat layak untuk mendapatkan pangkat istimewa ini karena dinilai punya dedikasi, dinilai punya kontribusi dan pengorbanan yang dianggap hebat untuk bangsa dan negara ini. Seperti mantan-mantan tentara lainnya yang juga mendapatkan penghormatan yang serupa. Yang keempat, Khairul Fahmi, pengamat militer dari Institute for Security and Strategic Studies, menjelaskan bahwa penganugerahan pangkat istimewa kepada Prabowo sudah sesuai dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2009 tentang penerimaan gelar, tanda jasa, dan tanda kehormatan. Kenaikan pangkat istimewa itu adalah hak yang menyertai pemberian bintang jasa oleh negara. Prabowo adalah pemegang 4 tanda kehormatan bintang militer utama, yakni Bintang Yuda Dharma Utama, Bintang Kartika Eka Paksi Utama, Bintang Jalasena Utama, dan Bintang Swabuana Paksa Utama. Prabowo Subianto setelah lulus dari Akabri tahun 74, pada usia 23 tahun menjadi salah satu komandan operasi termuda dalam sejarah Angkatan Darat saat memimpin operasi Tim Nanggala di Timur Timur. Karir militernya sangat bagus dan pangkat perwira tinggi sebagai Jenderal Bintang 1 diperoleh tahun 1995 pada usia 44 tahun saat menjabat sebagai Komandan Komando Pasukan Khusus.
Kemudian pada tahun 1996, yakni usia 45 tahun, berpangkat Jenderal Bintang 2 saat menjabat Komandan Jenderal Komando Pasukan Khusus. Pada tahun 1998, yakni usia 47 tahun, berpangkat Jenderal Bintang 3 saat menjabat sebagai Panglima Komando Cadangan Strategis Angkatan Darat, kemudian mutasi sebagai Komandan Sekolah Staf dan Komando Angkatan Darat. Karir militernya berhenti saat terjadinya pergolakan politik pada tahun 1998, yakni setelah turunnya Presiden Soeharto pada tahun yang sama. Setelah berhenti sebagai TNI, Prabowo berkarir di bidang sosial, bisnis, dan politik, antara lain sebagai Ketua HKTI, Ketua Pengurus Besar Ikatan Pencaksilat Indonesia, dan organisasi sosial lainnya. Di bidang bisnis, sebagai owner, komisaris, presiden, dan CEO di beberapa perusahaan. Di bidang politik, sebagai Ketua Umum Partai Gerindra, selanjutnya sebagai Menteri Pertahanan Kabinet Indonesia Maju, dan terakhir memperoleh suara terbanyak pada kompetisi Pilpres untuk menjadi Presiden Indonesia periode tahun 2024-2029. Bagaimana menurut pendapat Anda? Terlepas dari pro kontra pemberian pangkat Jenderal Kehormatan TNI tersebut, apabila kelak Prabowo dilantik menjadi Presiden Indonesia, Prabowo akan menjadi Panglima tertinggi TNI, menjadi pantas apabila berpangkat Jenderal penuh.